Di negara ini, pembunuhan tidak dilarang oleh hukum, tetapi mencuri akan dihukum mati. Semua orang, tua muda, pria wanita, selalu membawa senjata untuk melindungi diri dari pembunuhan. Konon, pembunuhan di jalanan adalah hal biasa di sini. Oleh karena itu, banyak penjahat menganggap tempat ini surga, ingin melihat negara ini dengan mata kepala sendiri. Kino si pelancong tiba di negara pembunuh. Dia ingin tahu seperti apa sebenarnya negara ini. Namun, saat gerbang kota terbuka, semuanya tidak secaotik yang dibayangkan. Semua orang mengobrol dengan damai di jalanan. Anak-anak memberikan bunga kepada orang dewasa. Tidak ada toko yang pintunya tertutup rapat. Tidak ada gerombolan preman. Semuanya tertib. Tidak semenakutkan yang diceritakan, malah lebih seperti utopia. Namun, setelah Kino berkeliling kota dengan motornya, dia akhirnya menemukan sesuatu yang aneh. Tembok kota penuh noda, jelas merupakan bekas peperangan yang tak terhitung jumlahnya. Dan meskipun semua orang yang dia temui sangat ramah, mereka tidak pernah lepas dari senjata mereka, baik itu orang tua yang ramah, maupun pemilik toko biasa. Semuanya sama. Kino bertanya kepada pemilik toko untuk apa pistol itu. Pemilik toko perlahan menjawab, "Untuk membunuh." Kapan? Sulit dikatakan. Aku juga tidak tahu. Setelah 3 hari di negara ini, Kino tidak melihat seorang pun membunuh. Akhirnya dia naik motornya, dan memutuskan untuk meninggalkan negara itu. Tetapi tepat saat dia akan pergi, seorang preman baru saja tiba di negara itu. Preman yang ingin bebas itu menghentikan Kino di jalan, dan mengancamnya untuk menyerahkan barang bawaannya, atau dia akan dibunuh. Lalu dia meletakkan tangannya di pistol di pinggangnya, siap menembak kapan saja. Lihat ini, orang-orang di jalan, dengan tenang berjalan ke sudut jalan. Dalam sekejap, hanya Kino dan preman itu yang tersisa di jalan. Kino menolak preman itu, dan bersembunyi di balik motornya. Melihat itu, preman itu langsung mengeluarkan pistolnya. Tetapi tepat saat dia akan menembak, Aduh, sakit. Preman itu menahan rasa sakit, mencabut anak panah dari tangannya. Saat dia mendongak, dia melihat penduduk yang bersenjata lengkap berdiri di seberangnya. Penduduk yang tadinya terlihat ramah, sekarang semuanya memegang senjata, dan dengan senyum mendekatinya. Preman itu menjadi gila, dan dengan panik bertanya kepada penduduk, "Karena pembunuhan tidak dilarang makanya aku datang ke sini." Memang benar, karena itulah kami berkumpul seperti ini. Semua penduduk tersenyum. Membunuh memang tidak dilarang di sini. Tetapi tidak dilarang membunuh tidak berarti membunuh diizinkan. Membunuh tidak dilarang bukan karena tidak ada aturan di sini, melainkan untuk menjaga ketertiban mutlak. Setiap orang adalah penegak aturan. Dan bagi mereka yang tidak mematuhi aturan, hanya ada satu akhir. Darah preman itu berceceran di tanah. Kino menyaksikan semua ini, dan memastikan bahwa pembunuhan memang tidak dilarang di sini. Tapi yang pertama harus dipahami adalah, semua orang yang dibunuh memang pantas mati. Setelah kakek itu menghabisi para berandalan, dia masih tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal pada Kino. Para penduduk di belakangnya, dengan terampil membersihkan mayat-mayat berandalan itu. Semuanya tampak sangat biasa. Setelah meninggalkan negara ini, Kino bertemu seorang pria di jalan. Pria itu mengatakan bahwa dia terpaksa membunuh banyak orang, dan sekarang ingin menemukan tempat yang damai untuk hidup. Dia bertanya pada Kino apakah negara di depan adalah tempat yang cocok untuk ditinggali. Kalau begitu, kau pasti akan sangat menyukai negara itu. Benarkah? Terima kasih. Seseorang pernah mengajukan ide untuk membentuk zona penjahat. Siapapun yang ingin melakukan kejahatan dapat berbuat sesuka hati di zona penjahat. Akankah keamanan dunia menjadi lebih baik? Mungkin jawabannya sudah jelas. Aturan dan ketertiban tidak akan pernah hilang. Keberadaan mereka adalah untuk melindungi kepentingan mayoritas. Tapi selalu ada orang yang melanggar ketertiban demi kepentingan pribadi. Dan bahkan menyebabkan banyak orang menderita kerugian untuk mendapatkan keuntungan mereka sendiri. Tetapi akibat dari melanggar ketertiban juga sudah pasti. Hukuman mereka cepat atau lambat akan datang. Negara ini mengadakan turnamen duel setiap 3 bulan. Pemenang terakhir dapat membuat satu hukum, sedangkan yang kalah pasti mati. Raja negara ini terobsesi dengan pertandingan berdarah ini, dan diam-diam mengirim orang untuk menyebarkan berita, mempromosikan negaranya sebagai surga, untuk menarik para pelancong.
Dan setiap pelancong yang datang ke sini akan diatur untuk bertarung sampai mati di arena duel. Terakhir kali, ada beberapa pasangan yang bepergian dengan kereta kuda. Untungnya, mereka bertemu satu sama lain di pertandingan pertama. Untungnya sang istri menyerah, tapi di pertandingan kedua, sang suami terbunuh. Itu benar-benar sebuah mahakarya. Itu adalah pertandingan terbaik. Bahkan Kino, yang biasanya tidak ikut campur dalam urusan negara manapun, tidak bisa menahan amarahnya saat ini. Tetapi para prajurit di sekitarnya tidak menyadarinya, dan malah membawanya langsung ke penjara untuk mengatur duel. Hermes, motor di dalam ruangan, merasakan emosi Kino yang tidak biasa, dan menasihatinya untuk tidak perlu marah pada negara yang absurd ini. Kino tidak menjawab, dan hanya mengikuti para prajurit ke arena. Saat Kino masuk, dia langsung menatap raja di tribun penonton. Melihat orang-orang yang bertarung di arena, raja yang membuat aturan itu tersenyum senang. Kino tampak termenung, dan perlahan berjalan ke arena. Lawan pertamanya adalah pria kekar dengan palu besar, dan Kino hanya perlu satu tembakan. Kau menembak? Maaf, aku menyerah. Di pertandingan kedua, dia menghadapi Algojo. Kino menembak lagi. Pertandingan ketiga, dia menghadapi seorang gadis cantik. Masih satu tembakan. Pertandingan keempat, dia menghadapi seorang kakek. Kino tetap menembak sekali. Dengan pistolnya, Kino memenangkan beberapa pertandingan berturut-turut. Malam harinya, dia kembali ke penjara, dan mulai membuat bubuk mesiu yang lebih kuat. Meskipun lawannya, Ido, tidak pantas diperlakukan seperti itu. Kino punya tujuan lain. Hermes, motor Kino, menyadari tujuan Kino. Kino, ada apa, Hermes? Lupakan saja. Untuk besok, Hermes, aku ingin kau melihatnya. Kenapa? Agar aku bisa segera pergi dari negara tanpa pancuran ini setelah semuanya selesai. Dan ketika pertandingan dimulai keesokan harinya, Kino berhadapan dengan lawan yang sangat kuat, Shizu. Menghadapi tembakan Kino, Shizu menangkis semuanya dengan pisau di tangannya. Bahkan Kino pun baru pertama kali melihat lawan seperti ini. Hanya dalam sekejap, pistol di tangan Kino terlempar. Shizu, yang berada di seberangnya, mendesak Kino untuk segera menyerah. Namun, Kino masih tersenyum. Shizu langsung menyerbu dengan pisaunya. Saat itu, tangan kanan Kino kembali, mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan mengarahkannya ke Shizu. Shizu langsung terdiam, menandakan ia menyerah. Tapi terdengar sorakan dari seluruh penonton, meminta Kino untuk menembak. Mereka tampak acuh tak acuh, tenggelam dalam kenikmatan membunuh dan kematian. Kino mengarahkan pistolnya tepat ke kepala Shizu, tersenyum dan bertanya pada Shizu, apakah dia tahu siapa yang ada di belakangnya. Awalnya Shizu tidak mengerti. Detik berikutnya, jangan-jangan kau, jongkok. Di tempat duduk raja, hanya tersisa sebuah mahkota. Kino mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Sekarang dia adalah pemenang duel ini, dan berhak mengumumkan sebuah hukum. Hukum yang diumumkan Kino sederhana saja. Raja telah tiada. Mulai sekarang, duel akan dimulai di kota ini. Siapa yang bertahan hidup, dialah rajanya. Begitu kata-kata itu terucap, seluruh penduduk negara mulai saling membantai. Kino memanfaatkan kesempatan ini untuk mengendarai motornya, dan cepat-cepat meninggalkan negara itu. Di matanya, baik raja yang gemar menonton duel, maupun rakyat yang menikmati pertumpahan darah, semuanya adalah pembunuh. Tak satu pun yang pantas dikasihani. Tapi Kino tidak menyangka, di perjalanan dia bertemu Shizu. Dia berbeda dari yang lain. Dia tidak gemar duel dan tidak peduli dengan negara itu. Dia dulunya adalah pangeran negara itu. Ia hanya ingin membunuh raja untuk balas dendam. Kini keinginannya telah terpenuhi. Dia pun memulai perjalanannya dengan motornya. Saat ini, keduanya menikmati ketenangan yang langka. Sedangkan orang-orang yang tertinggal di negara itu masih membersihkan dosa-dosa mereka sendiri. Ini adalah negara pengembara, di mana seluruh rakyatnya bepergian bersama. Seluruh negara hidup di dalam sebuah benteng yang mirip kereta. Energi disediakan oleh reaktor tenaga di pusatnya. Reaktor raksasa itu akan meledak jika berhenti. Satu-satunya pilihan bagi semua orang adalah maju dengan segala cara. Karena itu, seluruh rakyat telah menyaksikan pemandangan yang tak terhitung jumlahnya. Dan pada hari ini, Kino sang penjelajah memasuki negara ini, mengunjungi seluruh bagian dalam negara. Ruang di dalam benteng asap sangat luas. Orang-orang bisa mengemudi di dalam benteng.
Anak-anak juga membuat grafiti yang indah di luar benteng. Suasana penuh dengan tawa dan kegembiraan. Namun, Kino menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dimanapun negara pengembara ini lewat, jejak roda yang dalam tertinggal di tanah. Baik tanaman maupun sungai, tidak ada yang selamat di bawah roda. Jejak roda yang tak berujung. Seperti luka di bumi, Kino ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tetap diam. Saat itu, lampu merah peringatan tiba-tiba menyala di dalam mobil. Pria yang merupakan diplomat itu memberitahunya bahwa alarm ini berbunyi karena ada negara lain di jalur pergerakan mereka. Itulah sebabnya alarm berbunyi. Setelah mengatakan itu, diplomat tersebut langsung membawa Kino ke jantung negara pengembara. Layar besar yang tak terhitung jumlahnya disatukan, menunjukkan negara yang menghalangi jalan mereka. Tembok besar dengan meriam berjejer, mengancam negara pengembara untuk pergi. Tetapi begitu arah benteng ditentukan, sulit untuk diubah. Diplomat itu hanya bisa meminta mereka untuk memberi jalan. Tetapi permintaan yang tidak masuk akal itu tidak dapat diterima oleh pihak lain. Mereka langsung mengangkat senjata, siap menembak. Detik berikutnya, negara pengembara mengaktifkan mode pertahanan. Bangunan seperti asap benar-benar berubah menjadi benteng. Meskipun dihujani meriam, ia tetap tak tergoyahkan. Perbedaan senjata kedua belah pihak sudah terpaut satu era. Orang-orang ini benar-benar keras kepala. Yang mulia Presiden, sepertinya kita bisa melewati ladang di sana. Syukurlah kita tidak perlu menghancurkan banyak rumah. Mereka berdua berbicara singkat. Bahkan lebih santai daripada memutuskan apa yang akan dimakan malam ini. Orang-orang di depan masih ingin melawan dengan tembok kota. Namun dalam sekejap, tembok kota dengan mudah dirobek oleh laser. Benteng raksasa itu menerobos ladang. Banyak petani berdiri di depan tanah mereka, berusaha melindungi hasil kerja keras mereka. Tetapi semuanya sia-sia. Apakah kalian tidak malu telah merusak lingkungan seperti ini? Pernahkah kalian memikirkan kerusakan, masalah, dan kesedihan yang kalian timbulkan pada negara lain dan rakyatnya, yang telah kalian hancurkan? Dan juga, apakah kalian tidak punya rasa ulas asih dasar sebagai manusia? Tetapi tidak ada yang menghiraukan kata-kata pria itu. Yang menjawabnya hanyalah parit panjang, terus menjalar ke depan. Mungkin inilah kebenaran dunia. Tidak ada kebencian di antara kedua belah pihak. Menyakiti pihak lain bukanlah niat negara pengembara, tetapi pihak lain menghalangi jalan mereka. Dan begitu lemah, gajah tidak mempertimbangkan di mana sarang semut saat berjalan. Menghancurkanmu hanyalah hal yang mudah. Namun, pihak lain tidak menyerah. Mereka mengejar di sepanjang jejak roda. Karena semua serangan mereka gagal, mereka melampiaskan kekesalannya dengan meluncurkan rudal ke mural di dinding luar. Namun, tanpa disangka, tindakan ini membuat marah penduduk negara pengembara. Itu adalah penghinaan terhadap karya seni anak-anak. Saat itulah, Kino menawarkan diri untuk turun tangan. Dia mengambil senapan sniper dan naik ke tembok kota. Dia membidik kendaraan peluncur rudal dan menembak beberapa kali. Dengan mudah, dia menghancurkan semua peluncur rudal, tanpa melukai siapapun. Dalam sekejap, Kino menjadi idola anak-anak dan pahlawan negara pengembara. Benteng itu perlahan-lahan meninggalkan wilayah negara tersebut. Di perbatasan kedua negara, pihak lawan meminta kompensasi. Namun, jawaban yang mereka terima hanya satu kalimat. Kami tidak bisa melakukan itu. Semoga harimu menyenangkan. Setelah kejadian itu, Kino meninggalkan negara pengembara. Saat dia pergi, dia diantar dengan meriah oleh anak-anak. Mungkin tidak lama lagi, mural di negara itu akan menampilkan gambar Kino. Semua orang di negara ini hidup di atas kapal. Tetapi tidak ada yang merawat kapal itu. Kapal yang sudah tua dan rusak itu penuh lubang. Namun, penduduk memilih untuk mengabaikannya. Setiap kali seseorang menyebutkan kebocoran di kapal, penduduk malah dengan bersemangat menyalahkan orang yang menemukan masalah tersebut. Mereka berteriak, kapal kami adalah kapal terbesar di dunia. Tidak mungkin ada kebocoran. Orang yang mengemukakan masalah ini jelas-jelas iri pada negara ini. Tuan Shizu, Anda sungguh orang yang baik hati. Jangan khawatir, kami selalu hidup bahagia. Begitulah adanya, dan akan selalu begitu. Shizu meninggalkan ruangan tetua. Dia memandang matahari terbenam di laut, dan menoleh ke kapal yang rusak. Agar lebih banyak orang dapat melihat matahari terbenam seperti ini, Shizu membuat keputusan. Dia kembali ke kamarnya dan mengambil semua perlengkapannya. Dia meninggalkan gadis kecil yang menuntunnya di kapal, dan pergi sendirian untuk mencari pemimpin negara kapal. Dia ingin pemimpin itu memperbaiki kapal ini, atau meninggalkannya. Namun, jawaban yang didapat tetap sama. Kita tidak perlu memikirkan itu. Ini adalah negara yang kita pimpin.
Baik wilayah maupun rakyatnya adalah milik kita. Apapun yang terjadi atau siapapun yang berubah, itu semua adalah takdir. Mendengar ini, Shizu mengerti bahwa hanya darah dan api yang dapat memberikan penyucian sejati bagi negara ini. Dia menghunus pedangnya dan perlahan berjalan menuju menara tempat pemimpin berada. Detik berikutnya, seorang berjubah hitam dengan pistol muncul di hadapannya. Tanpa berkata-kata, Shizu langsung menyerang. Namun, tiba-tiba dia menyadari pistol itu tampak familiar. Nona Kino, Shizu baru menyadari bahwa Kino dipekerjakan oleh pemimpin menara. Ketika pemimpin menyadari bahwa Shizu dan Kino saling kenal, dia langsung meninggalkan Kino dan menetapkan tujuan akhir kapal ke lautan luas. Hal ini membuat Kino dan Shizu segera berada di pihak yang sama. Mereka berdua bekerja sama untuk menyerang menara. Saat penyerangan sedang berlangsung, gadis kecil yang memandu Shizu di kapal terus mengikuti mereka berdua. Ketiganya sampai di hadapan pemimpin. Pemimpin itu tidak terlihat panik sedikit pun saat melihat mereka. Sebaliknya, dia dengan tenang bertanya pada Shizu, "Kau begitu bersemangat ingin membawa penduduk kapal ke darat. Tetapi pernahkah kau pikirkan apa yang akan kau lakukan setelahnya?" Shizu menjawab dengan tegas, "Apapun yang kulakukan, lebih baik daripada mati di laut. Apakah kau ingin menjadi raja negara ini? Jika perlu, bisa saja, selanjutnya giliranmu. Lalu, mari kita hidup bersama." Shizu tidak menyangka bahwa pemimpin di hadapannya hanyalah boneka. Shizu akhirnya berhasil membawa semua penduduk ke darat dan mengumumkan kebenaran kepada semua orang. Pemimpin mereka sudah tahu bahwa kapal akan tenggelam dan melarikan diri dengan perahu kecil. Sekarang mereka telah sampai di darat. Mereka bebas memilih kehidupan mereka selanjutnya. Namun saat itu, seorang anak berkata, "Pulang saja, di sini tidak goyang sama sekali." Mual, jika kalian kembali ke kehidupan seperti itu, kalian tidak punya masa depan. Negara kapal suatu hari nanti akan tenggelam. Begitu Shizu selesai bicara, semua orang menjadi marah. Seolah-olah mereka mendengar ajaran sesat. Mereka lahir di kapal dan juga tumbuh besar di kapal. Sekarang, orang asing ini ingin mereka meninggalkan tanah air mereka. Benar-benar tidak masuk akal. Kapal mereka tidak akan pernah tenggelam, dan mereka tidak akan pernah pergi. Setelah semua orang berteriak histeris, tidak ada yang berterima kasih pada Shizu, dan mereka semua kembali ke kapal. Sementara itu, gadis kecil yang memandu Shizu justru datang ke sisi Shizu. Tidak ada yang mengerti apa yang terjadi, dan mengapa gadis kecil itu menyerang Shizu. Hingga saat itu, sepeda motor Kino menceritakan rumor yang didengarnya. Sekitar 600 tahun yang lalu, kapal ini hanyut ke negara yang terbengkalai dan tak berpenghuni ini. Hanya ada beberapa ratus anak kecil di kapal. Konon, semua orang dewasa meninggal karena virus baru. Apakah mereka keturunan anak-anak itu? Sedangkan gadis kecil di hadapannya adalah orang asing yang dibesarkan oleh orang-orang yang selamat saat itu. Rambut putihnya membuatnya menjadi orang asing. Tidak ada penduduk asli yang menerimanya. Oleh karena itu, gadis kecil itu mulai membenci semua orang. Mendengar ini, Shizu perlahan memeluk gadis kecil itu. "Kau dan aku harus mengucapkan selamat tinggal pada negara itu. Selanjutnya, ikutlah denganku." Shizu dan gadis kecil itu akhirnya memulai perjalanan baru. Sedangkan negara kapal yang berlayar di laut, suatu hari nanti akan hancur berkeping-keping. Tapi itu pilihan mereka. Mungkin manusia tidak pernah bisa menyelamatkan orang lain. Orang-orang di kapal akan selalu bodoh. Mereka tidak berterima kasih pada Shizu, dan tidak pantas berterima kasih pada Chize. Di negara ini, asalkan berbuat cukup banyak kebaikan, membunuh orang adalah hal yang legal. Setiap orang berbuat satu kebaikan akan mendapatkan poin moral yang sesuai. Meskipun standar penilaian kebaikan cukup luas, cara paling mudah adalah dengan menyumbang uang. Berapa persen uang yang disumbangkan dari pendapatan tahunan akan mendapatkan poin moral yang sesuai. Selain cara ini, berkontribusi untuk negara juga bisa mendapatkan poin. Baik itu penyanyi tingkat nasional, atau dokter yang menyembuhkan penyakit langka. Semuanya memiliki poin moral yang sesuai. Kino mendengarkan cerita orang tua itu. Tidak bisa menahan diri untuk bertanya, lalu bagaimana jika membuat masalah bagi orang lain? Atau melakukan kejahatan, apakah poinnya akan berkurang? Kejahatan kecil dikurangi sedikit, kejahatan besar dikurangi banyak. Jika poin mencapai nilai negatif,
harus menjalani hukuman penjara. Kino langsung menemukan kuncinya. Asalkan seseorang berbuat cukup banyak kebaikan, bisa melakukan kejahatan tanpa ragu. Orang tua itu perlahan menyetujuinya setelah mendengarnya. Dia tidak merasa ada yang salah dengan itu. Orang-orang dulu memiliki prasangka, orang baik akan dicela jika melakukan satu hal buruk. Tetapi orang jahat akan dipuji jika melakukan satu hal baik. Ini semua adalah penilaian yang salah. Sistem poin saat ini benar-benar adil. Dan demi satu keinginan, orang tua itu tidak hanya melakukan banyak kebaikan. Bahkan 3 hari yang lalu, dia adalah presiden negara ini. Mengumpulkan poin yang tak terhitung jumlahnya. Tidak pernah ada orang dalam sejarah yang mengumpulkan poin sebanyak ini. Dan poin-poin ini cukup untuk membunuh seseorang tanpa dipenjara. Saya mengumpulkan begitu banyak poin karena ingin membunuh. Berusaha hingga hari ini. Saya tidak ingin menyia-nyiakan poin ini. Saya ingin membunuh seseorang. Saya selalu ingin membunuh seseorang. Sejak saya kecil dan memahami sistem poin, saya selalu bermimpi mengumpulkan poin untuk membunuh. Aku ingin membunuh. Ternyata keinginan orang tua itu adalah membunuh seseorang. Ternyata tujuan berbuat baik adalah untuk berbuat jahat. Tujuan tidak membunuh adalah untuk membunuh. Sekarang orang tua itu sakit parah dan tidak punya banyak waktu. Dia mengincar Kino yang ada di depannya. Pisau kecil tersembunyi di balik pakaiannya. Tapi tangan Kino memegang revolvernya. Pada akhirnya dia menyerah. Tetapi dalam perjalanan pulang orang tua itu di malam hari, dia bertemu dengan seorang wanita yang menggendong bayi. Wanita itu mendekati orang tua itu tanpa rasa curiga. Dia ingin orang tua yang terkenal di seluruh negeri ini. Karena kebaikannya untuk memberi nama bayinya. Tapi dia tidak menyadari, orang tua di depannya menganggap bayi yang tak berdaya ini sebagai target pembunuhannya. Sini, biar aku gendong. Terima kasih banyak. Wahai anak yang belum pernah melihat dunia, semoga kau bahagia. Jangan sampai menjadi pria sepertiku. Jangan menjadi pria gagal sepertiku. Pada akhirnya dia tidak bisa melakukannya. Tidak ada yang tahu apakah sistem poin seperti ini benar atau salah. Tidak ada juga yang tahu apakah kakek itu akhirnya memenuhi keinginannya. Kurasa tidak. Pada akhirnya, dia tidak tega melakukannya. Hanya karena ini, kakek itu tidak bisa dibilang gagal. Jika orang jahat berpura-pura menjadi orang baik, berpura-pura seumur hidupnya, maka dia adalah orang baik sepenuhnya. Mungkin inilah yang disebut kejahatan besar tampak seperti kesetiaan. Kepalsuan besar tampak seperti kebenaran. Lalu bagaimana denganmu? Sebenarnya, Xian itu orang seperti apa? Ini adalah museum terkecil di dunia. Barang-barang yang dipamerkan juga sangat biasa. Meja dan kursi biasa, wajan biasa, tetapi kurator museum memperlakukan setiap barang seperti harta karun. Kino, sang pengelana, tanpa sengaja melewati museum, dan diundang dengan hangat oleh kurator. Setelah bertanya, dia baru tahu bahwa museum ini adalah museum tentang seorang pengelana. Dulu ada seorang pengelana yang datang ke negara ini, dan menggunakan teknologi sains yang dipelajarinya, untuk membantu seluruh negara menjadi makmur dan kuat. Dan untuk mengenangnya, negara mengumpulkan semua barang-barangnya, dan membangun museum ini. Kurator dengan bersemangat memperkenalkan kepada Kino, bahwa sekop di depannya ini tidak biasa. Ini adalah sekop yang digunakan oleh pengelana itu. Kemungkinan besar, dimanapun pengelana itu pergi, bunga-bunga bermekaran. Sekop ini melambangkan kerinduan sang pengelana akan kampung halamannya, dan mengekspresikan kecintaan ciptakan berbagai macam suasana. Sampai akhirnya, kurator membawa Kino ke ruang pameran paling dalam. Ruang pameran yang sangat besar ini hanya memiliki satu pameran, yaitu sepeda motor yang ditinggalkan sang pengelana. Menurut kurator, sepeda motor ini telah dipajang di ruang pameran sejak kematian sang pengelana. Ada juga mekanik khusus di dalam negeri, yang bertugas menjaga sepeda motor ini dalam kondisi terbaik, agar dapat dikunjungi dan dikagumi oleh masyarakat. Untuk menunjukkan kesedihan, untuk pertama kalinya, dia menyela kurator, dan meminta kurator untuk menunggu di luar sebentar, karena dia ingin mengagumi sepeda motor itu sendirian. Kepala museum dengan bingung menyetujuinya. Setelah kepala museum pergi, motor di atas panggung pameran tiba-tiba berbicara. Enaknya, kau bisa berlari setiap hari? Ya, Kino membawaku berlari hampir setiap hari. Ini seperti neraka. Kurasa juga begitu. Motor diciptakan untuk berlari, ada untuk berlari, bukan untuk pajangan. Ini benar-benar neraka.
Motor ini terparkir di sini selama bertahun-tahun. Ia sudah lupa rasanya berlari. Semua orang, sesuai pemahaman mereka, membuatkan panggung pameran untuk motor ini. Tapi itu bukan yang diinginkan motor ini. Yang diinginkannya adalah angin dan salju. Ribuan mil perjalanan, kebebasan yang sulit diraih. Motor ini memohon Kino untuk menghancurkannya. Ia tidak menginginkan hidup seperti ini. Mati lebih baik daripada hidup seperti ini. Tapi Kino tidak bisa melakukannya. Ia tidak mau dan tidak bisa ikut campur. Ia hanya diam-diam meninggalkan museum. Di luar museum, Kino bertemu seorang anak. Anak itu bertanya pada Kino mengapa ia melakukan perjalanan. Kino tidak menjawab langsung, hanya memberitahunya. Di museum itu, ada motor presiden pertama, kan? Kurasa kau bisa menanyakan pertanyaan yang sama padanya. Mungkin dia akan memberimu jawaban. Motor bisa bicara, mau coba cari tahu? Aku mengerti. Kino kemudian mengendarai motornya dan pergi. Ia tidak bisa mengubah pemahaman orang dewasa. Mungkin di mata mereka, dunia memang rumit. Tapi anak-anak seharusnya tidak seperti itu. 2 pohon kurma ya 2 pohon kurma. Motor ya hanya motor. Tapi siapa yang bisa memastikan? Semua yang kukatakan ini, bukan interpretasi berlebihan. Seorang pria membunuh pacarnya sendiri. Tapi ia bertingkah seolah tidak tahu apa-apa. Setiap hari ia menunggu pacarnya di gerbang kota. Setiap melihat seorang pelancong, ia akan bertanya, apakah mereka pernah melihat pacarnya? Pada hari ini, Kino yang sedang bepergian melewati negara ini. Dan dihentikan juga, saat mendapat jawaban tidak. Pria itu, seperti yang tak terhitung kali sebelumnya, menundukkan kepalanya. Lalu ia pergi bersama pengasuhnya. Kino tertarik pada pria itu. Saat memasuki kota dan disambut oleh penduduk, ia tak tahan untuk bertanya tentang pria itu. Tanpa diduga, wajah penduduk sekitar langsung muram. Akhirnya, seorang pria berambut keriting maju, dan menjelaskan kebenarannya pada Kino. Negara ini 5 tahun lalu masih memiliki seorang raja. Pemerintahan yang korup dan tirani membuat penduduk tidak puas. Pria itu juga salah satunya. Sebagai polisi, ia bergabung dalam revolusi. Tapi saat itu, dia bertemu dengan seorang gadis desa. Mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Hidup mereka sangat bahagia. Namun, tepat sebelum revolusi, pria itu takut kekasihnya akan celaka. Jadi, dia memutuskan untuk putus dengannya. Setelah seorang pelancong, 3 tahun lalu, dia terdampar di negara ini. Mereka pikir orang yang tidak tahu apa-apa cocok untuk pekerjaan itu. Jadi, mereka menugaskannya untuk menjadi pengasuh pria itu. Kami terus berbohong kepadanya, seorang pahlawan, dan kami akan terus melakukannya. Namun, di tengah jalan dia bertemu dengan pengasuh pria itu. Mobil pengasuh itu terjebak di lumpur. Kino itu kemudian mengundang Kino ke rumahnya. Setelah Kino duduk, pengasuh itu menyuruh pria itu pergi. Aku tidak bisa mengobrol denganmu dengan baik jika dia ada di sini. Pengasuh itu menceritakan kisah baru tentang pria itu kepada Kino. Awal cerita sama, hanya bagian revolusinya yang berbeda. Kekasih pria itu sebenarnya telah mengetahui tentang revolusi. Melalui mata-mata, dia memberitahu raja yang sudah siap, membawa hartanya, dan pindah ke negara tetangga. Semua anggota keluarga kerajaan selamat. Yang mati dalam ledakan, hanyalah orang-orang pengganti. Kekasih pria itu juga sangat mencintainya. Setelah mendengar kabar kegilaan pria itu di negara tetangga, dia terus mengkhawatirkannya. Akhirnya, dia menyamar sebagai pelancong dan kembali ke negara itu. Dia menjadi pengasuh pria itu. Dia merawat pria itu setiap hari. Sampai di sini, Kino mengerti segalanya. Pengasuh di depannya adalah putri kerajaan, juga kekasih yang sangat dicintai pria itu. Aku masih sangat mencintainya, dan dia. Pria itu pun kembali ke rumah. Kehidupan mereka berdua berjalan seperti biasa. Pria itu hidup dalam kebohongan rakyatnya, dan juga dalam kebohongan kekasihnya. Tapi sepertinya ini satu-satunya pilihan. Setidaknya, dia telah memenuhi keinginannya dengan cara lain, yaitu hidup bersama orang yang dicintainya. Kino tidak berkomentar. Ia mengendarai motornya dan meninggalkan negara itu pun, dan datang ke hadapan Kino, lalu perlahan berkata, ada satu hal yang ingin kukatakan pada kalian. Seperti ini sudah cukup. Aku bahagia. Aku tidak ingin menghancurkan ada yang perlu dihancurkan. Seperti ini sudah cukup. Kino akhirnya mengerti. Pria itu juga berbohong. Dia jelas tahu segalanya. Mungkin rasa bersalah karena berbohong membuat setiap orang ingin mengaku. Kino pun mengetahui kebenarannya. Semua orang berbohong. Tetapi pada akhirnya, kebohongan itulah yang mempertahankan kebahagiaan.
Mungkin bukan hanya pria itu yang tahu kebenarannya. Lagi pula, saat pria itu mengejar Kino keluar gerbang, pengasuhnya dengan bijak tidak mengejarnya, malah kembali ke rumah. Semua orang tahu yang sebenarnya. Semua orang berbohong, tapi pada akhirnya, hal itu justru mengharukan. Kebohongan yang sederhana mempertahankan kebahagiaan. Kebohongan yang lahir dari niat baik.